Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, di bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, banyak ibadah yang bisa kita lakukan dan bernilai pahala yang sangat besar seperti tadarus Al-Quran, sholat malam dengan sholat tarawih dan lain-lain. Namun ketika bulan Ramadan itu selesai, kita sering meninggalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana menata pola hidup pasca bulan Ramadan sehingga ibadah kita masih sama seperti di bulan Ramadan dan tidak terjadi penurunan? Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Meskipun bulan suci Ramadan telah berlalu, alangkah baiknya kita terus menjaga spiritnya hingga bulan-bulan selanjutnya. Kita lanjutkan pola hidup positif kita di bulan Ramadan kemarin. Dengan demikian, kesempurnaan Ramadan pun akan kita raih. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menyambung kegiatan positif di bulan Syawal ini adalah dengan berpuasa sunnah Syawal. Puasa Syawal disunahkan bagi kita, terlebih apabila dilaksanakan pasca Lebaran 6 hari berturut-turut tanpa terputus sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari dari Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. HR Muslim. Meskipun puasa Syawal lebih utama dilaksanakan langsung pasca Idul Fitri selama 6 hari berturut-turut, akan tetapi bagi kita yang belum melaksanakannya hingga saat ini, tetap disunahkan untuk melakukan puasa Syawal. Langkah kedua yang dapat kita lakukan untuk menjaga pola hidup positif pasca Ramadan adalah dengan senantiasa menghidupkan waktu malam untuk beribadah, khususnya waktu sahur menjelang subuh. Pada bulan Ramadan, aktivitas di malam hari seperti tarawih, itikaf hingga sahur menjadi salah satu motivasi yang menuntun kita melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah hingga berzikir dan menyebut asma Allah. Kebiasaan ini tentunya sangat baik apabila kita lanjutkan pasca Lebaran hingga bulan-bulan selanjutnya. Kita dirikan sholat malam, berzikir dan melantunkan wiridan serta melazimkan diri membaca Al-Quran untuk Qiyamul Lail. Qiyamul Lail atau menghidupkan malam hari dengan beribadah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah ampunan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang memohon di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, Tuhan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku, akan aku kasih. Barang siapa meminta ampun kepadaku, akan aku beri ampunan. Muttafaq alaih. Pola hidup positif Ramadan yang mesti terus kita lazimkan juga adalah membaca Al-Quran. Barangkali tidak setiap muslim membaca Al-Quran di setiap harinya. Hanya saja saat Ramadan datang, semangat membaca Al-Quran hadir dan kian meningkat untuk menghatamkannya. Kebiasaan membaca Al-Quran yang diterapkan ketika bulan Ramadan sudah selayaknya tidak redup semangatnya meskipun kita telah melewati hari raya dan bulan suci.
Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua mesti kita terus lantunkan. Tidak lupa untuk mengkaji substansi dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran dalam hadits-hadits. Di antaranya adalah Al-Quran yang dapat memberikan syafaat di akhirat nanti. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pembaca pengamalnya." Ahmad. Kemudian, dalam hadits lain juga disebutkan keutamaan membaca Al-Quran, di antaranya adalah pahala yang melimpah pada setiap huruf yang kita baca. Abdullah bin Mas'ud bersabda, artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hair Tirmidzi. Demikianlah beberapa amalan yang senantiasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yang perlu kita jadikan rutinitas berharga pasca Lebaran hingga bulan-bulan selanjutnya, bahkan sampai Ramadan tahun selanjutnya datang. Tidak perlu tergesa-gesa dengan melaksanakan semuanya dalam satu waktu, namun meninggalkannya di hari esok. Amalan yang disukai Allah ada pada ketersinambungannya, meskipun amalan tersebut dipandang sederhana. Rasulullah pernah bersabda, artinya, amalan yang paling disukai Allah Ta'ala adalah yang kontinu walaupun itu sedikit. HR Muslim. Sebagaimana mengutip dari tafsir Ibnu Katsir, bahwa di antara tanda suatu kebaikan diterima di sisi Allah adalah munculnya kebaikan-kebaikan lain yang dilakukannya. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranul Adhim, Kairo, Muassasah Qurtubah, 2000, Jilid ketiga, Hal 229. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang senantiasa diberikan hidayah dan dibimbing istiqomah berada di jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Amin.